Australia dan Inggris bergabung dengan beberapa negara lain yang mendesak Rusia untuk kembali ke kesepakatan biji-bijian Laut Hitam. Keputusan Rusia untuk menghentikan prakarsa biji-bijian Laut Hitam akan merugikan mereka yang paling membutuhkan, kata Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong di Twitter. Menurut dia, kesepakatan biji-bijian penting untuk memastikan pasokan makanan yang dapat diprediksi, termasuk untuk negara-negara di Indo-Pasifik dan Afrika. Kami meminta Rusia untuk kembali ke meja perundingan. Australia tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan para mitra untuk membangun ketahanan pangan jangka panjang mereka, tulis Wong. Sementara itu, Inggris mengecam keras keputusan Rusia yang menarik diri dari prakarsa biji-bijian Laut Hitam. Menlu Inggris James Cleverly mengatakan perang telah menghalangi kebebasan pengiriman biji-bijian dan bahan pangan lainnya melalui Laut Hitam, hingga menyebabkan penderitaan di seluruh dunia. Kami mendesak Rusia untuk bergabung kembali dengan prakarsa yang dikembangkan oleh PBB pada tahun 2022 dan mengizinkan ekspor biji-bijian tanpa hambatan. Sejak awal, prakarsa ini telah memainkan peran penting dalam menurunkan dan menstabilkan harga pangan dunia, mengirimkan lebih dari 32 juta ton produk pangan ke pasar dunia, kata Cleverly. Kesepakatan itu ditandatangani oleh Rusia, Ukraina, PBB, dan Turki tahun lalu dengan tujuan melanjutkan kembali ekspor biji-bijian dari 3 pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Kegiatan ekspor biji-bijian dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina sempat terhenti sejak Rusia melancarkan perangannya di Ukraina pada Februari 2022. Di bawah kesepakatan tersebut, Pusat Koordinasi Bersama didirikan di Istanbul tahun lalu dengan pejabat dari 3 negara dan PBB untuk mengawasi pengiriman pangan. Kesepakatan itu telah diperbarui beberapa kali sejak itu dan terakhir kali diperpanjang selama 2 bulan pada 18 Mei 2023. Rusia telah menghalangi operasi dari kesepakatan itu selama beberapa bulan. Dengan melakukan itu, Rusia melayani kepentingannya sendiri dan mengabaikan kebutuhan semua orang di seluruh dunia, termasuk di negara-negara termiskin yang akibatnya harus membayar harga pangan lebih tinggi, kata Cleverly. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Selasa mengatakan dia telah membahas dimulainya kembali kesepakatan biji-bijian Laut Hitam dengan pejabat tinggi PBB. Langkah ini diambil sehari setelah Rusia memutuskan untuk tidak memperpanjang kesepakatan itu. Dalam sebuah pernyataan di Telegram, Zelensky mengatakan dia dan Sekretaris Jenderal Antonio Guterres setuju untuk melanjutkan kesepakatan biji-bijian kendati tanpa Rusia. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan pangan global. Inisiatif biji-bijian Laut Hitam harus dilestarikan. Ukraina setuju dengan Guterres untuk bekerja sama dengan negara-negara yang bertanggung jawab untuk memulihkan ketahanan pangan dan pasokan pangan melalui jalur Laut Hitam, kata Zelensky, dilaporkan Anadolu Agency. Sebelumnya, Zelensky mengatakan kepada Guterres dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan agar mereka melanjutkan kesepakatan biji-bijian atau mekanisme yang setara dalam format teritorial tanpa partisipasi Rusia. Pada Juli tahun lalu, Turki, PBB, Rusia, dan Ukraina menandatangani perjanjian untuk melanjutkan diekspor biji-bijian dari 3 pelabuhan Laut Hitam. Sejak itu, kesepakatan tersebut telah diperbarui beberapa kali dan diperpanjang selama 2 bulan lagi pada 18 Mei. Hari Senin, Kremlin menangguhkan kesepakatan itu. Kremlin menegaskan bahwa sebagian besar biji-bijian yang diekspor di bawah skema itu tidak dikirim daerah-daerah yang kekurangan pangan di Afrika, melainkan dikirim ke Uni Eropa. Selain itu, beberapa bagian dari perjanjian yang berkaitan dengan kepentingan Rusia tidak dilaksanakan. Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengatakan keputusan Rusia untuk menangguhkan kesepakatan biji-bijian sangat memadai, menanggapi tuduhan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa Rusia menahan makanan untuk orang-orang yang kelaparan dan berkontribusi pada kenaikan harga pangan. Antonov mendesak Washington untuk berhenti memimpin seluruh dunia. Antonov menekankan Moskow siap untuk mempertimbangkan memuliakan perjanjian hanya jika kesepakatan itu berjalan dengan efektif. Antonov juga mempertanyakan perang yang dilakukan oleh pemerintah AS untuk memastikan implementasi yang efektif dari Black Sea Grain Initiative. Washington tidak mengangkat satu jari pun untuk menghilangkan distorsi yang diciptakannya dalam perjanjian pertanian. Pada saat yang sama, dia mengubah inisiatif Laut Hitam biji-bijian yang awalnya disusun sebagai inisiatif kemanusiaan menjadi proyek komersial untuk memperkaya pertanian barat selama hampir setahun. Produk pertanian tidak dikirim ke negara yang membutuhkan, tetapi ke negara yang cukup pangan, ujar Antonov.
Juru bicara PBB Stefan Dujarric mengatakan terdapat sejumlah gagasan yang dilontarkan untuk membantu gandum dan pupuk Ukraina dan Rusia masuk ke pasar global. Hal ini disampaikan setelah Moskow menarik diri dari kesepakatan ekspor gandum dari pelabuhan Laut Hitam. Kesepakatan Laut Hitam yang ditengahi PBB dan Turki pada Juli tahun lalu untuk mengatasi krisis pangan dunia yang terpuruk invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Ukraina dan Rusia merupakan negara-negara penghasil gandum dunia. Mundurnya Rusia dari kesepakatan itu, termasuk mencabut jaminan navigasi aman di Laut Hitam, juga mengakhiri perjanjian antara PBB dengan Moskow, di mana PBB setuju membantu agar pangan dan pupuk Rusia masuk ke pasar global. Namun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres akan terus mengeksplorasi semua jalan untuk memastikan gandum Ukraina, gandum Rusia, pupuk Rusia masuk ke pasar global. Terdapat sejumlah gagasan yang dilontarkan, kata Dujarric pada hari Selasa. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan sudah menemukan alternatif dari kesepakatan gandum Laut Hitam. Saat ini sudah ada pembahasan yang sangat aktif, katanya. Uni Eropa mengatakan akan mencari cara untuk mengirimkan gandum Ukraina lebih jalan darat dan kereta. Walaupun Kuleba mengapresiasi upaya Uni Eropa, menurutnya ekspor Ukraina ke Eropa tidak akan bisa mengganti hilangnya pengiriman dari pelabuhan-pelabuhan Ukraina di Laut Hitam. Kuleba mengatakan fokus mengaktifkan kembali pengiriman dari Laut Hitam dengan melanjutkan kerangka kerja yang ada atau menciptakan model baru. Masalahnya tentu apa yang terjadi bila Rusia memutuskan menyerang kapal yang membawanya gandum. Kami harus mengambil risiko dan kami telah menunjukkan kami dapat membawanya tanpa Rusia, katanya saat berkunjung ke PBB. Rusia menyerang pelabuhan Odessa 1 hari setelah mundur dari kesepakatan gandum. Kremlin juga memperingatkan setiap upaya pengiriman gandum dari pelabuhan-pelabuhan Laut Hitam Ukraina tanpa jaminan keamanan dari Rusia akan berisiko, sebab Ukraina juga menggunakan perairan itu untuk aktivitas militer. Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh negara-negara barat memutarbalikkan kesepakatan biji-bijian Laut Hitam yang telah disepakati pada tahun lalu. Menurutnya, Barat memiliki tujuan mereka sendiri dan menegaskan bahwa Rusia akan segera kembali ke perjanjian tersebut jika semua persyaratan dipenuhi. Pada hari Senin, 17 Juli kemarin, Moskow telah keluar dari kesepakatan yang mengizinkan Ukraina untuk mengekspor biji-bijian dari pelabuhan Laut Hitamnya, meskipun ada perang untuk meredakan krisis pangan global. Awalnya, esensi dari kesepakatan biji-bijian memiliki makna kemanusiaan yang sangat besar, kata Putin dikutip dari The Swiss Daily pada Kamis. Namun, Barat telah sepenuhnya mengabriri dan memutarbalikkan esensi ini. Dan alih-alih membantu negara-negara yang benar-benar membutuhkan, Barat menggunakan kesepakatan biji-bijian untuk pemerasan politik dan sebagai tambahan menjadikannya alat utama memperkaya perusahaan tradisional dan spekulan di pasar biji-bijian global.